Halo semuanya, salam pramuka. Perkenalkan, nama aku Syarot Sinta. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang beberapa poin yang ada di SK Waksana. Langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama itu ada dapat menjelaskan makna rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama, rukun iman adalah 6 pokok kepercayaan dalam agama Islam. Nah, seorang muslim ini harus percaya kepada yang pertama, iman kepada Allah. Dimaksud ini adalah iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya yang harus disembah. Lalu yang kedua ada iman kepada malaikat atau makhluk ciptaan Allah yang selalu taat dan tidak pernah membantah. Lalu yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran. Untuk umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab tersebut. Lalu yang kedua ada iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini manusia harus percaya bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyu. Lalu yang kelima ada iman kepada hari kiamat, hari di mana berakhirnya dunia dan semua manusia dibangkitkan untuk diadili. Lalu yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Nah, ini juga harus diimani karena takdir baik dan takdir buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan sejak lahir. Lalu selanjutnya ada rukun Islam. Nah, rukun Islam ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini juga harus dilakukan oleh umat muslim karena menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua mendirikan sholat. Sholat wajib 5 waktu setiap hari. Lalu yang ketiga ada membayar zakat. Nah, zakat ini mengeluarkan sebagian hartanya untuk fakir miskin. Lalu yang keempat ada berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu menahan diri dari makanan, minuman, hawa nafsu dan membatalkannya sesudah maghrib. Lalu yang kelima ada menunaikan haji. Nah, haji ini pergi ke Makkah seumur hidup, tapi ini untuk yang mampu ya teman-teman, dan harus mampu secara materi dan fisik dan finansial. Lalu selanjutnya ada dapat menjelaskan rukun sholat dan dapat mendirikan sholat sunnah. Oke, jadi di sini rukun sholat itu adalah unsur pokok dalam sholat. Bila salah satunya tidak tidak dilakukan, sholat pun menjadi tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada 13 nih teman-teman. Yang pertama itu ada niat, lalu takbiratul ihram, lalu berdiri dan membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek, ruku, iktidal, sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu tahiyat akhir, lalu duduk tasyahud akhir, membaca salawat, memberi salam, dan tertib. Lalu selanjutnya ada memahami tata cara merawat atau mengurus jenazah. Yang pertama, dalam Islam mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah, wajib jika belum ada yang melakukannya. Nah, tata caranya itu ada yang pertama memandikan jenazah, lalu yang kedua mengkafani, lalu yang ketiga menyolati, dan yang keempat mengubur. Nah, oke, itu adalah penjelasan dari poin-poin yang pertama. Lalu selanjutnya aku mau menjelaskan poin ke-11 dalam SK Laksana, yaitu yang berbunyi dapat menjelaskan isi AD dan ART. Oke, jadi AD itu adalah anggaran dasar dan ART itu adalah anggaran rumah tangga. Nah, ini tuh adalah peraturan tertulis dalam organisasi. Gitu. Nah, AD juga berisi ketentuan pokok
organisasi seperti nama organisasi, lambang dan makna, tujuan dan fungsi, lalu keanggotaan, lalu struktur organisasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada ART atau anggaran rumah tangga. Nah, ini juga berisi ketentuan teknis pelaksanaan seperti tata cara pemilihan pengurus, lalu kewajiban dan hak anggota, lalu aturan kegiatan dan rapat, lalu sanksi dan penyelesaian masalah. Nah, itu dia penjelasan dalam ADART. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas poin ke-12, yaitu berisi dapat menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia. Jadi, kepramukaan itu berasal dari kata Scouting dalam bahasa Inggris, lalu dipopulerkan oleh Lord Baden-Powell, pencetus gerakan pramuka dunia. Lalu pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan di Pulau Braunessa di Inggris. Nah, di Indonesia gerakan kepanduan sudah ada sejak zaman Belanda, seperti Javasses, Padvinders, Organisti. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961, seluruh organisasi kepanduan Indonesia dijadikan satu oleh Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno. Nah, pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang poin ke-14, yaitu dapat menjelaskan sejarah, arti, dan kiasan Sang Merah Putih. Oke, jadi di sini sejarah Sang Merah Putih atau bendera Indonesia itu adalah warna putih sudah dipakai sejak Kerajaan Majapahit. Lalu bendera ini dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, apa sih arti dari warna merah putih ini? Merah itu artinya berani dan putih itu artinya suci. Nah, bagaimana sih tata cara penggunaannya? Yang pertama, bendera itu tidak boleh jatuh ke tanah. Lalu yang kedua, harus dikibarkan saat upacara atau hari nasional. Lalu bendera ini juga harus dilipat dengan hati-hati dan disimpan dengan baik. Nah, kiasan atau simbolnya apa sih bendera merah putih? Ini melambangkan semangat perjuangan, lalu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Gitu teman-teman. Oke, lanjut kita membahas poin ke-15. Di sini ada dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Oke, jadi ASEAN itu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, Indonesia adalah pendiri ASEAN juga pada tahun 1967 di Bangkok. Lalu, Indonesia berperan aktif dalam kerjasama ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, dan antar negara Asia Tenggara. Nah, Indonesia juga sering menjadi tuan rumah di KTT ASEAN. Nah, apa sih PBB? PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Indonesia juga menjadi anggota PBB sejak 1950. Nah, Indonesia juga berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, seperti mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, Sudan, dan lain-lain. Nah, Indonesia juga ikut serta dalam isu perubahan iklim, kemiskinan, dan pendidikan global. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.